Saudaraku yang diberkati Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, Shalom. Pagi ini kembali kita belajar firman Tuhan yang akan menuntun, menjaga, dan memberkati hidup kita. Saudara-saudara, namun sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, dimuliakanlah Engkau. Pagi hari ini, Minggu yang kudus ini, kembali kami akan belajar dari firman-Mu yang suci, yang akan menjaga hidup kami, membimbing kami, menguatkan kami, menghibur kami. Kami percaya bahwa kami hidup dari kekuatan firman Allah sendiri. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu tidaklah lalu dengan sia-sia. Dimuliakanlah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan orang merupakan pembacaan secara sinodal Gereja Protestan Indonesia Donggala, terambil dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 14, tetapi saudara, saya hanya membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saudara dapat membaca secara lengkap hingga ayatnya yang ke-14. Demikian rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar atau telah familiar dalam telinga orang Kristen, khususnya pada ibadah-ibadah duka. Firman Tuhan ini memiliki makna yang dalam. Tidaklah keliru jika saya katakan bahwa ini merupakan jantung kekristenan, karena di sini Yesus memberikan penegasan untuk percaya kepadanya. Jika kita meragukannya, maka kita tidak beriman kepadanya. Jika kita tidak mengimaninya, maka kita meragukannya. Saudara, sebagaimana orang Yahudi, Yesus pun percaya hanya ada satu Allah. Dalam pengakuan Yahudi atau Shema Israel, bahwa Tuhan itu esa, tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa apa yang dikatakan dalam pengakuan iman Yahudi adalah benar. Namun demikian juga, Yesus adalah Allah. Kenapa Yesus yakin bahwa Ia adalah Allah? Karena Ia sendiri berasal dari sorga. Tentu Ia tahu apa dan siapa di sorga, dan Ia adalah bagian dari surga itu sendiri. Ia adalah Allah. Bukan dua Allah atau tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Saudaraku, memang kadang sulit dimengerti oleh logika atau cara berpikir manusia. Tetapi iman melampaui logika berpikir manusia. Mari mengimaninya. Ada saatnya kita akan secara khusus membahas tentang Allah Tritunggal. Tapi kita membahas atau merenungkan firman Tuhan di minggu ini
di dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 14. Dari bacaan ini, selain tentang Yesus adalah Allah, saya mengambil dua hal yang menjadi pokok pikiran, yaitu pertama, rumah Bapa dalam ayat 2 dan 3, serta kepastian dalam iman kepada Yesus dalam ayat 6. Memang banyak hal dapat kita pelajari dari 14 ayat ini, tetapi kali ini hanya dua bagian saja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, latar belakang cerita ini terjadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Yesus memberikan penjelasan kepada para murid dan kita semua yang selalu berpengharapan kepadanya bahwa beriman kepadanya tidaklah sia-sia. Dalam penjelasannya, Yesus mengatakan, selain rumah yang ada di dunia, yang sementara kita tempati, di mana kita beraktivitas, juga ada rumah di surga yang disiapkan Bapa, tempat yang menjadi tujuan semua orang yang percaya kepada Yesus. Semua akan berada bersama Bapa di rumah Bapa di surga. Ketika tiba saatnya kita akan meninggalkan dunia ini, Paulus menggambarkan bahwa dunia ini adalah kemah yang suatu ketika akan dibongkar atau dirobohkan. Sebab hanyalah sementara adanya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 5 ayat 1. Dan Paulus juga sadari, selama berada dalam kemah itu, dalam dunia ini, kita mengalami pergumulan yang tidak kecil. Dikatakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. 2 Korintus 5 ayat 4. Saudaraku, bersyukurlah karena orang-orang yang kita sayangi, yang telah mendahului kita, kelak mereka akan berjumpa dengan kita di rumah Bapa. Hal kedua, tentang kepastian iman kepada Yesus. Yesus kemudian menjelaskan sebuah proses atau cara bagaimana bisa berada di rumah Bapa. Bagaimana caranya supaya kita boleh berada di rumah Bapa, ketemu dengan Bapa? Ayat 6 jawabannya. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menuju rumah Bapa harus mengikuti prosedur, yaitu lewati jalan. Jika kita mau pergi ke suatu tempat, tentu harus lewat jalan. Tidak bisa kita tiba-tiba berada di tempat itu. Lewat jalan, dan juga contohnya kalau naik pesawat kita harus punya tiket. Tidak satu pun dapat sampai ke rumah Bapa dengan caranya sendiri. Harus punya jalan, harus punya tiket. Dan bagaimana mendapatkan tiket tersebut atau melewati jalan tersebut? Mudah saja, yaitu percaya kepada Yesus. Kita akan tahu rumah Bapa jika kita ikut Yesus yang akan memegang tangan kita dan menuntun hingga tiba di rumah Bapa.
Yesus bukan hanya menunjukkan jalan. Yesus bukan calo tiket, tetapi dia langsung membawa kita menuju rumah Bapa. Saudaraku, Yesus tahu bahwa banyak jalan di dunia ini, tetapi belum tentu benar. Yesus tahu bahwa banyak kebenaran di dunia ini, tetapi belum tentu menuju hidup kekal. Namun Yesus mengklaim bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Hidup yang dimaksud oleh Yesus adalah hidup kekal dalam taman surga. Saat ini kita masih di dunia. Suatu saat akan meninggal, tetapi kehidupan kekal telah menanti di surga. Dalam firman Tuhan ini, Yesus tidak membicarakan tentang hidup di dunia, tetapi hidup kekal di surga. Sebab hidup di dunia suatu ketika akan selesai, akan berakhir, berapapun umur kita. Saudaraku, syukurlah Yesus telah pergi kembali kepada Bapa, tetapi masih mengingat kita dengan menyediakan tempat di rumah Bapanya. Dan bukan hanya itu saja, melainkan datang kembali untuk menjemput kita. Wow, hebat sekali. Sebagai tokoh agama yang pernah hidup, Yesus berani mengklaim hal ini. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Saudaraku, iman kepada Yesus seperti dikatakan tadi, tidaklah sia-sia. Menjadi murid Yesus tidaklah percuma. Bersyukurlah saat ini kita sedang menjalani aktivitas keseharian. Saudara, jalani semua itu dengan hati yang gembira. Jalani semua itu dengan kebahagiaan bersama keluarga. Jangan murung, jangan sedih karena pergumulan, karena masalah seperti yang dihadapi saat ini, virus corona. Selagi kita hidup, problema, penderitaan, atau pergumulan karena ekonomi, karena kesehatan yang memburuk seolah tidak bisa sembuh, atau pergumulan apapun yang kita temui seperti kedukaan, kita akan terus alami. Itulah dinamika kehidupan manusia. Kita berada di pusaran kehidupan tersebut. Itulah siklus manusia di bawah matahari. Namun pastilah semua itu akan terlewati, semua akan berlalu. Senyum dan berharaplah selalu kepada Tuhan. Dalam ayat 27 pasal 14 ini, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudaraku, damai sejahtera telah Tuhan berikan, telah ada di hati kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai direnggut oleh problema hidup. Tuhan menjaga hidup kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.